Oke, bentar ya. Hmm. Ya, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Uh, Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para wali murid dan orang tua ya dari Majelis Ta'lim Al-Fath Gais ya, yang semoga senantiasa dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga yang paling penting dari itu semua adalah hidayah taufik Islam dan iman. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali ya kajian kita, yaitu kajian yang membahas kitab Thalathatul Usul ya wa Adillatuha ya. Yaitu 3 landasan utama beserta dengan dalil-dalilnya. Dan insya Allah Ta'ala kita melanjutkan ya dari bahasan kita ini, itu kita masih membahas tentang ya tentang al-aslu tsani, yaitu pokok atau pondasi yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Di mana kita sudah membahas tentang makna Islam. Apa Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Yaitu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, kita tunduk kepadanya dengan menaatinya, dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan kemudian juga Islam itu ya sebagaimana di dalam hadis Jibril itu memiliki 3 maratib, yaitu al-Islam wal iman wal ihsan, yaitu Islam, iman dan ihsan. Kemudian juga sudah dibahas tentang arkanul Islam, ya rukun-rukun Islam, yaitu mulai dari syahadat ya, kemudian juga salat ya, kemudian zakat, puasa dan haji ya. Nah, kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita juga sudah membahas tentang ya 3 martabat, yaitu al-iman, al-ihsan dan juga ya apa namanya? Al-Islam wal iman wal ihsan. Kemudian juga kita sudah apa namanya? Sudah membahas juga ya. Belum kayaknya ya. Oh, kita masih membahas tentang bagian dari ibadah ya, yaitu macam-macam ibadah ya, apa namanya, anwaul ibadah ya.
Ya, kita membahas tentang anwa'ul ibadah ya. Jadi kita masih afwan ya. Jadi kita masih apa aslul awal ya. Ya mohon maaf ya. Kita masih al aslul awal yaitu ya wa idza qila laka bima arafta rabbaka ya. Jadi insyaallah ini adalah ya anwaul ibadah yang terakhir yang dibahas oleh Syekh. Baru nanti di pertemuan berikutnya kita masuk ke al aslu tsani ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Ya. Nah, di kesempatan yang lalu kita sudah membahas ya tentang anwaul ibadah mulai dari Islam, iman, ihsan, doa, khauf, raja, tawakal, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah. Dan kita sekarang akan membahas tentang istighatsah, wadzabuhu, wan nadharu. Ya, dan ini disebutkan Syekh bukanlah sebagai bentuk pembatasan, tapi adalah ya ini adalah sebagai bentuk uh, apa namanya? Penunjukan sebagian dari ibadah, ya. Jadi bukan membatasi karena setelah itu Syekh mengatakan wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha, yaitu dari macam-macam ibadah yang lainnya yang Allah perintahkan, yang kulluha lillahi ta'ala, yang semuanya adalah untuk Allah. Ya. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas ya tentang yang pertama ya, yaitu anwaul ibadah tentang istighatsah. Ya, istighatsah. Istighatsah. Nah, istighatsah Syekh menyebutkan dalilnya wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala. Dalilnya istighatsah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ya, ini surat Al-Anfal ayat 9, ya. Al-Anfal ayat 9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ingatlah ya ketika kamu beristighatsah, memohon pertolongan kepada Rabbmu, kepada Allah, fastajaba lakum. Kemudian Allah ijabahi. Kemudian Allah jawab istighatsahmu. Ini dalil tentang istighatsah, ya. Dan istighatsah itu tentunya adalah merupakan bagian dari ibadah karena istighatsah termasuk ya bagian dari doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan istighatsah? Istighatsah maknanya ya adalah apa? Ya talabul ghauts ya. Talabul ghauts. Artinya meminta pertolongan, meminta bantuan. Ya, meminta bantuan atau apa namanya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya agar kita diselamatkan dari kesulitan-kesulitan dan hal-hal yang membahayakan. Itu yang disebut dengan istighatsah, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan istighatsah ini ya, itu sebagian ulama beristimbat ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, bahwasanya Allah memiliki nama Al-Mughits. Ini memang nama yang masih diperselisihkan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama ahlu sunnah. Artinya adalah yang maha memberikan pertolongan. Ya, yang maha memberikan pertolongan. Ini memang ulama berbeda pendapat. Apakah Al-Mughits termasuk Asmaul Husna? Ya, sebagian menganggap Asmaul Husna dan yang sebagian tidak. Nah, di antara alasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah itu memasukkan Al-Mughits sebagai salah satu nama Allah karena secara mutlak tidak boleh seseorang ya meminta bantuan ya kecuali hanya kepada Allah. Ya, itu asalnya seperti itu, ya. Nah, kecuali apabila hal-hal yang memang makhluk mampu untuk melakukannya. Karena itu, ketika kita berbicara tentang istighatsah, ya, yaitu memohon pertolongan atau bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Itu istighatsah ada beberapa macam. Nah, cuman sebelumnya kalau ada yang tanya, apa bedanya Ustadz istighatsah dengan isti'anah yang sudah kita bahas sebelumnya? Ya, isti'anah. Isti'anah maknanya adalah apa? Talabul aun, ya. Nah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita. Ya, loh, kan berarti maknanya kurang lebih sama, ya. Jadi
memang tampak maknanya berdekatan. Lalu yang perlu dipahami ya, Al-Mu'in itu bukanlah termasuk Asmaul Husna, yaitu yang Maha menolong. Ya, ini pendapat yang kuat, tidak termasuk Asmaul Husna. Meskipun ini memang merupakan sifat Allah. Artinya sifat Allah adalah Maha menolong, ya. Kita beristi'anah kepada Allah. Bahkan di antara dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah ibnu Abbas Junior ketika masih kecil, ya, yaitu apa? Idza sta'anta fasta'in billah, ya. Idza ista'anta, ya, fasta'in billah. Jika kamu mau minta tolong, maka minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ma'bud, yang disembah, tapi Al-Ma'bud tidak termasuk Asmaul Husna. Ya, kita memohon pertolongan kepada Allah. Allah adalah Al-Mu'in, Allah yang Maha memberikan pertolongan, tapi Al-Mu'in bukan termasuk Asmaul Husna, bukan termasuk nama, tapi termasuk sifat Allah. Nah, dan para ulama itu begitu ketatnya ketika berbicara tentang masalah menjadikan sesuatu itu sebagai nama Allah, meskipun itu adalah sifat atau perbuatan yang ada di dalam Al-Quran. Dikarenakan kaidahnya Asmaul Husna itu adalah ya perkara yang sifatnya tauqifiyah, yaitu baku, nggak boleh ditetapkan kecuali apabila ada dalilnya. Dan semua nama Allah pasti mengandung sifat. Tapi tidaklah semua sifat-sifat yang disebutkan itu bisa menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Jadi Allah adalah Al-Ma'bud, Allah yang kita sembah, tapi Al-Ma'bud bukan termasuk salah satu nama Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya Allah yang bisa memberikan kita pertolongan. Ya, tapi Allah dia tidak diberikan nama dengan nama Al-Mu'in, dikarenakan tidak ada dalilnya. Nah, yang ada dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala Allah menyebut dirinya sebagai An-Nasir. Ya, yang Maha memberikan nusrah, yang Maha memberikan pertolongan. Ya. Nah, ini di antaranya, ya. Juga di antaranya dalilnya adalah doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Doa yang kita baca selepas salat, ya. Di mana Nabi mengajarkan, ya, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Nah, karena Allah yang Maha bisa memberikan pertolongan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan seterusnya. Ya Allah tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, ya, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik. Lalu apa bedanya istighatsah dan isti'anah? Sebagian ulama menerangkan, ya, di antara bedanya istighatsah dan isti'anah, ya. Kalau isti'anah, ya, adalah kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang umum, ya, di dalam hal-hal yang bersifat, ya, kemaslahatan baik untuk agama ataupun dunia. Namun itu yang kita butuhkan kepada Allah dalam keseharian kita. Artinya kita dalam keseharian selalu butuh dengan pertolongan Allah. Gak bisa kita lepas dari pertolongan Allah. Ya, gak bisa lepas kita dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau istighatsah itu biasanya kita memohon pertolongan Allah ketika dalam kondisi genting, kondisi mendesak, darurat, kondisi bahaya, kondisi kondisi mencekam, kondisi-kondisi yang sangat membahayakan. Ya, agar kita bisa selamat dari bahaya, dari kemadharatan, dari kebinasaan, maka beristighatsah. Nah, jadi istighatsah itu biasanya dilakukan ketika kondisi-kondisi lagi genting, kondisi-kondisi lagi bahaya. Tapi kalau isti'anah, kita melakukan ini hampir setiap waktu, karena kita selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika isti'anah saja di dalam hal-hal yang sifatnya kebutuhan kita dalam sehari-hari nggak lepas dari pertolongan Allah, kita diminta untuk minta tolong kepada Allah, maka tentunya di dalam perkara-perkara yang lebih berbahaya lagi, yang bisa membahayakan kita, bisa membinasakan kita, maka nggak ada yang bisa kita mintai pertolongan kecuali Allah. Nah, karena itu istighatsah adalah
bagian dari ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya istighotsah dengan isti'anah, ya. Taib. Lalu kemudian ya kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, istighotsah itu juga memiliki beberapa bentuk, ada beberapa macam, ya. Macam istighotsah. Ada beberapa bentuk istighotsah. Yang pertama, ya, adalah ya istighotsah meminta pertolongan kepada Allah. Ya, istighotsah kepada Allah. Kepada Allah. Nah, istighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu ibadah yang Allah cintai. Ya. Ini adalah ibadah yang Allah cintai. Karena kita meminta pertolongan dalam kondisi-kondisi yang genting, yang berbahaya, kita merendah kepada Allah, kita iftikar, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi dan para rasulnya. Ya, di antaranya tadi surat Al-Anfal ayat 9 ini, yaitu ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, saat itu adalah di saat perang Badar, ya. Dan di saat perang Badar, Nabi SAW itu melihat betapa banyak pasukan musyrikin, ya. Itu ada sekitar 1000-an pasukan musyrikin. Nah, sementara pasukan kaum muslimin hanya 300-an orang. Jadi dikatakan 1:3. Ya. Nah, jadi ketika melihat banyaknya orang-orang musyrikin ini, Rasulullah SAW itu riwayatkan beliau pun masuk ke camp beliau, ke tenda beliau, kemudian beliau bermunajat kepada Allah, kemudian beliau mengangkat tangannya, kemudian Nabi beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Nah, jadi Nabi SAW meminta kepada Allah, ya, agar Allah melaksanakan janjinya, ya, yakni supaya Allah memenangkan pasukan Islam, pasukan kaum muslimin. Ya, karena jika pasukan kaum muslimin yang 300 ini hancur dan binasa, maka akan hilanglah Islam dan Allah bisa-bisa, ya, tidak lagi disembah di muka bumi ini. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, di dalam Kitabul Jihad, ya. Dan Nabi mengulang-ulang hal ini. Beliau berdoa, mengangkat tangan beliau, ya, sampai disebutkan dalam riwayat surban beliau jatuh ke pundak beliau, ya. Nah, lalu kemudian turunlah ayat surat Al-Anfal ayat 9 ini. Itu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah wahai Muhammad ketika kamu beristighatsah kepada Allah Rabbmu, lalu dikabulkan permintaanmu. Lalu Allah datangkan bala bantuan, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala berupa 1000 malaikat yang datang berbondong-bondong. Allah tolong orang-orang muslim, kaum muslimin. Ya. Jadi istighatsah ini adalah, ya, suatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk ibadah, karena termasuk bagian dari doa, dan ini doa yang diajukan ketika seseorang dalam kondisi sangat butuh kepada Allah. Ya, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah suatu hal yang mulia. Ini adalah amal yang mulia. Kemudian yang kedua adalah istighatsah, ya, kepada siapa? Istighatsah kepada, ya, mayit, orang-orang yang meninggal dunia, ya. Ini termasuk syirik, ya, ini termasuk syirik. Atau yang ketiga, istighatsah kepada orang yang hidup yang tidak hadir di hadapannya, ya. Artinya dia tidak ada di depannya. Misalnya, ya, ada seseorang dia punya pamannya masih hidup. Ya, pamannya misalnya seorang kiai. Lalu kemudian
Dia meminta kepada pamannya bukan di hadapan pamannya. Jadi pamannya nggak tahu ini yang dipinta apa. Wahai paman, tolonglah aku paman, ya supaya aku besok bisa lulus paman ya. Ini juga termasuk kesyirikan. Ya, ini juga termasuk syirik ya. Yaitu meminta kepada mayit atau orang yang hidup tapi tidak ada di hadapannya. Ya. Maka ini termasuk kesyirikan. Kenapa demikian? Karena mayit itu tidak bisa memberikan pertolongan. Orang yang hidup tidak hadir di hadapannya juga tidak bisa memberikan bantuan apa kepada dia. Ya. Dan mengapa manusia beristighosa kepada mayit atau orang hidup yang tidak hadir di hadapannya? Itu biasanya karena dia punya keyakinan mayit tersebut atau orang yang hidup tadi yang tidak hadir di depannya adalah orang yang memiliki suatu kekuatan ya yang bisa menolong dirinya. Sehingga ya dia telah memberikan sifat rububiyah kepada Allah. Dia telah memberikan sifat rububiyah kepada selain Allah. Kita tahu ya, yang bisa menolong adalah Allah. Yang tahu perkara gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seseorang itu dia memberikan sifat-sifat ini kepada selain Allah, entah itu mayit atau manusia yang hidup yang tidak hadir di depannya, maka berarti dia telah jatuh kepada kesyirikan. Ya. Dia telah jatuh kepada kesyirikan. Ya. Ya. Baik. Lalu kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ya adalah beristighosa ya kepada orang yang hidup dan hadir. Hidup dan hadir. Nah, ini bentuknya dua. Ya, ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah ya orang tersebut mampu. Ya, orangnya mampu. Orang yang diminta pertolongan tadi mampu. Orang tersebut mampu untuk menolong dia. Ya. Ya. Jadi orang tersebut bisa untuk melakukannya. Ya, maka ini hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Ya. Atau yang ketiga, atau yang B, yang kedua, orang tersebut tidak mampu. Orang tersebut tidak mampu. Nah, ketidakmampuannya ini juga menjadi dua bagian, ya. Karena apa? Karena permintaan tolongnya, ya, atau yang orang itu dia beristighosa kepada orang tersebut itu adalah sesuatu ya yang tidak dimampui manusia. Misalnya contohnya ya dia beristighosa kepada manusia, kiainya misalnya, Pak Kiai, istri saya telah meninggal, tolong hidupkan. Maka ini nggak boleh, ini syirik, ya. Ini syirik, ya. Jadi memang tidak dimampui oleh manusia atau oleh makhluk, ya. Kayak misalnya menghidupkan, ya, dan yang semisalnya, maka itu syirik, ya. Namun apabila dia tidak mampu, ya, jadi orang tersebut tidak mampu, jadi sebenarnya makhluk mampu karena memang dia lemah misalnya, dia lemah atau dia nggak punya harta yang misalnya diminta tolong, ya, maka ini tidak syirik, ya. Jadi ini bukanlah suatu hal yang syirik, ya. Jadi ini bukanlah syirik. Jadi contohnya misalnya begini. Dia datang kepada pamannya. Paman, aku sedang sedang dililit hutang. Kalau aku tidak membayar sampai sore hari ini, ya, aku bisa-bisa akan dipenjara, kemudian harta-hartaku disita. Jadi dia minta tolong sama pamannya. Nah, artinya ya menolong dalam hal seperti ini itu sebenarnya manusia mampu. Ya, sesuatu hal yang dimampui oleh manusia, ya. Ya. Nah, jadi ini tidaklah syirik. Meskipun akhirnya dia tidak mampu melakukannya dikarenakan apa? Dikarenakan ya itu adalah ya karena dia memang tidak punya hartanya. Atau kalau enggak gini ya, kita ganti nih ya, kepada orang yang hidup dan hadir
ya, yaitu uh, jadi apa namanya? Nggak apa-apa deh. Kayaknya gini aja ya, ini mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya. Artinya minta tolong kepada orang yang hidup, orangnya itu ada, dan yang diminta tolong itu adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia. Artinya orang tersebut mampu, maka ini hukumnya mubah. Kalau orang itu tidak mampu, maka ketidakmampuannya itu dilihat dari dua hal, yaitu permintaan tadi. Permintaannya itu adalah sesuatu yang memang tidak dimampui makhluk. Ya, misalnya menghidupkan orang mati, misalnya, atau apa namanya, menyembuhkan orang. Jadi sama seperti misalnya seseorang datang ke dokter. Dok, tolong sembuhkan anak saya, dok, ya, tolong dok sembuhkan. Dokter nggak bisa menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan Allah, ya. Dokter hanya bisa mengobati, mencari sebab-sebab kesembuhan. Nah, kalau dia meminta tolong kepada dokter tadi, ya, untuk mengobati anaknya, hukumnya boleh, mubah. Tapi kalau dia minta tolong kepada dokter tadi, meyakini dokter bisa menyembuhkan, maka ini bisa jatuh kepada kesyirikan, ya, karena dianggap dokter bisa menyembuhkan, ya. Nah, apa namanya? Nah, ini jadi suatu hal yang di apa namanya, di yang ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak di apa namanya, perbolehkan, ya. Baik. Dan yang menarik di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menambahkan adalah beristighosa, ya, kepada orang hidup yang jelas-jelas, ya, secara sebab orang itu tidak mampu, tidak memiliki kemampuan. Misalnya nih, Anda minta tolong agar di apa, misalnya Anda butuh uang, ya, Anda butuh untuk bayar hutang, kemudian Anda datang ke apa, anak kakak Anda, orangnya miskin, bahkan rumah nggak punya, masih ngontrak. Kemudian Anda datang minta tolong kepada dia minjem uang. Ini, ya, ini memang tidak jatuh kepada apa, sesuatu yang sifatnya syirik, tidak, tapi ini sesuatu yang dibenci. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan yang namanya penghinaan, ya. Jadi ini bisa bisa apa, bisa menimbulkan, ya, hal-hal yang buruk, ya. Atau misalnya itu, ya, ketika apa, Anda ini dicontohkan oleh Syekh Utsaimin, ya, ketika Anda jatuh ke dalam laut atau sungai, ya, Anda apa tenggelam, kemudian Anda minta tolong apa kepada orang yang lumpuh misalnya untuk menolong Anda misalnya. Ini juga suatu hal yang sia-sia gitu loh, ya. Karena secara sebab ini orang tidak memiliki kemampuan, tapi ini tidak tidak termasuk kesyirikan, ya. Jadi ini tidak termasuk bagian dari kesyirikan, ya. Baik. Lalu kemudian, ya, kalau misalnya ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan istighosa yang marak dilakukan di tanah air kita? Ya, ketika misalnya mau ujian, mau eptanas, ya, atau mau ujian akhir, ya, mau UAN, lakukan istighosa, mau ini istighosa. Jadi melakukan istighosahan. Ya, ada istighosa sugro, istighosa kubro, ya. Kemudian biasanya dilakukan berbarengan dengan, ya, acara-acara haul dan yang semisalnya. Maka kita sampaikan, ya, bahwa, ya, istighosa itu ibadah, ya. Ini bagian dari ibadah. Dan ibadah itu tidaklah kita lakukan kecuali apabila ada dalilnya. Nah, pertanyaannya adalah, adakah Rasulullah, para sahabatnya itu mengamalkan hal-hal seperti itu? Ya, kalau Anda misalnya ingin minta tolong kepada Allah, doa-doa, boleh. Anda istighosa kepada Allah, boleh. Minta tolong kepada Allah, istighosa kepada Allah. Ya, namun hendaknya Anda lakukan itu tidak dengan mengumpulkan orang, kemudian membuat suatu ritual khusus, dengan bacaan-bacaan khusus, dengan cara-cara khusus. Maka ini semua adalah, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan tidak diamalkan sahabatnya.
Ya, istighotsahnya itu sendiri adalah suatu hal yang masyru', yang diperbolehkan asalkan diajukan kepada Allah, ditujukan kepada Allah. Tapi yang tidak masyru' adalah ketika seseorang membuat kaifiat-kaifiat tertentu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Ya, membuat kaifiat-kaifiatnya, membuat tata caranya, membuat metode-metode sendiri, ya, menentukan jenisnya, menentukan bilangannya, menentukan waktunya dan seterusnya yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk perbuatan muhdatsatul umur, ya, perkara yang diada-adakan, ya, dan ini adalah termasuk bid'ah di dalam agama. Baik. Lalu kemudian yang berikutnya adalah az-zabah. Az-zabah. Az-zabah, ya, atau menyembelih. Ya, menyembelih. Nah, ini juga sama, ini juga termasuk apa? Termasuk ibadah, ya. Ya, dan ini yang disebutkan oleh Syekh yaitu az-zabah, dan beliau sebutkan dalilnya, wa dalilu zabhi qauluhu ta'ala. Dalilnya penyembelihan, ya, itu sebagai ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kul, katakan wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, ya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ya, nusuk itu artinya adalah penyembelihanku, ya, adalah, ya, penyembelihanku. Dan kemudian hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya, ya. Ini surat Al-An'am 162, ya. Ini dalil yang pertama. Lalu kemudian dalil yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, ya, kata Syekh, wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dalil dari sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah, ya. Apa? Allah melaknat, ya, yaitu orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menyembelih di sini adalah termasuk ibadah, ya. Yaitu orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan az-zabah, ya? Ya, az-zabah itu maknanya artinya adalah apa? Adalah, ya, perbuatan, ya, mengambil perbuatan menghilangkan nyawa, ya. Ya, atau membunuh hewan, ya. Jadi dalam hal ini adalah hewan ternak, ya, dengan cara mengalirkan darahnya. Ya, tentunya dengan cara disembelih, ya. Ya, atau kalau unta itu ditusuk dengan apa? Dengan tombak, ya. Ya. Nah, dengan niatan dan tujuan yang spesifik. Yang spesifik. Nah, jadi az-zabah itu artinya adalah, ya, kita ketika membunuh hewan, ya, dengan cara mengalirkan darahnya, artinya disembelih dengan senjata tajam. Oleh karena itu ketika seseorang misalnya menghilangkan nyawa hewan dengan cara dibenturkan, disetrum, atau misalnya dipukul, atau yang semisalnya, maka itu tidak termasuk az-zabah. Jadi az-zabah ini dengan cara dialirkan darahnya sampai sampai darahnya keluar, ya. Sampai darahnya keluar dan dia mati. Dan az-zabah ini, ya, itu dilakukan dengan cara, adabnya Islam adalah, ya, faliyarih, apa namanya? Dzabitahu, ya, dzabitahu, ya. Yaitu hendaknya dia membuat hewan sembelihannya itu menjadi nyaman ketika hendak menyembelihnya, yaitu ditajamkan mata pisaunya, tidaklah dia dihadapkan dengan hewan-hewan ternak yang lainnya yang telah disembelih, ya. Intinya adalah dibuat nyaman. Tapi ternyata az-zabah ini punya niatan dan tujuan-tujuan yang spesifik. Artinya ada tujuan tertentu yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu yang namanya az-zabah, ya, itu ada bermacam-macam bentuknya. Yang pertama, ya, macam zabah, ya.
macam penyembelihan, ya. Penyembelihan. Yang pertama adalah menyembeli dengan tujuan, ya, dengan tujuan untuk mengagungkan Allah. Ya, mengagungkan Allah. Ya, dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka inilah yang dimaksud dengan ibadah, dzabah ibadah, yang bernilai ibadah, ya. Nah, oleh karena itu penyembelihan seperti ini haruslah dilakukan untuk Allah, karena Allah mengagungkan Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengagungkan Allah dan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Nah, di antara bentuknya ini, ya, contohnya adalah apa? Adalah, ya, hewan kurban kita misalnya, ya, atau udhiyah, ya, atau juga akikah, ya, juga sama ketika kita menyembelih untuk anak kita, ya, akikah. Jadi penyembelihan itu adalah penyembelihan yang bersifat ibadah. Lalu kemudian yang kedua, ya, adalah penyembelihan dengan tujuan untuk, ya, mengagungkan selain Allah. Mengagungkan dan taqarrub kepada selain Allah. Ya. Dengan tujuan untuk mengagungkan atau taqarrub kepada selain Allah. Maka ini adalah syirik, ya, ini adalah syirik, ya. Atau yang ketiga, ya, dengan tujuan, ya, menjadikan hewan sembelihan tadi, ya, menjadikan hewan tadi, hewan sembelihan, ya, sebagai, ya, persembahan, ya, kepada selain Allah. Maka ini juga sama, syirik, ya. Jadi misalnya menyembelih, ya, misalnya ketika seseorang dia hendak bangun rumah, kemudian dia menyembelih sapi, kepala sapi itu ditanam di tanah. Supaya apa? Supaya tidak kena bala, tidak kena bencana. Ini syirik sudah, ya. Ini adalah termasuk syirik. Ya, ini banyak diamalkan, banyak dilakukan. Bahkan, ya, ketika saya pernah, ya, di Kalimantan, ya. Lalu apa namanya, pernah, ya, ketika saya di mana, di site, ya, site project, ya. Ketika itu apa namanya, dari perusahaan kawan, ya, itu mau membuat port, mau membuat pelabuhan, ya. Akhirnya, ya, untuk membuat pelabuhan ini itu sebagian pohon-pohon, ya, kayak bakau dan mangrove itu dibabat, lalu kemudian rencananya memang di uruk, ya. Nah, tapi ternyata ketika, ya, kawan-kawan ini, ya, mereka mau melakukan proyeknya, itu dihalang-halangi oleh masyarakat setempat, dan masyarakat setempat itu Muslim, ya, padahal izinnya sudah dapat semua. Nah, mereka dihalang-halangi sampai mereka mau melakukan, ya, upacara ataupun ritual. Di antaranya adalah apa? Menyembelih sapi. Ya, harus menyembelih sapi, dan harus dipilihkan sapinya usianya berapa, warnanya putih, kemudian seperti ini itu sudah diberikan ketentuannya. Lalu mereka yang menyembelih, lalu kemudian kepalanya itu ditanam, ya, badannya dilarung ke laut, ya. Ini adalah syirik, udah. Ya. Ini jelas adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian, ya, menyembelih dengan tujuan memanfaatkan dagingnya, ya. Memanfaatkan dagingnya.
Ya, misalnya untuk dijual, untuk dimakan, ya, maka ini hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Tapi perhatikan, ya, bisa menjadi haram, apabila cara penyembelihannya menyelisih syariat. Dia menyelisih syariat. Misal, ya, sapi atau kambing itu tidak disembelih, namun disetrum misalnya. Atau ketika disembelih tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi hukum asalnya boleh-boleh saja, hukum-hukum asalnya mubah, ya. Artinya boleh menyembelih, ya, daging seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah apa? Ya, dengan tujuan untuk memuliakan tamu. Nah, memuliakan tamu atau untuk walimah, ya, atau acara-acara lain dan yang semisal, maka ini hukum asalnya adalah dianjurkan, mustahab, ya, selama tidak menyelisih syariat. Misalnya kita ini punya keluarga yang mau datang misalnya dari luar kota, kita ingin sambut. Nah, di antara adat kebiasaan orang-orang Arab dahulu dari Arab jahiliyah yang dipuji, ya artinya ini adalah kebiasaan baik. Jadi bukan artinya tradisi orang-orang Arab jahiliyah itu semuanya jelek, enggak. Jadi di situ memang ada yang baik dan diakui serta dilestarikan ya oleh Islam. Nah, di antaranya adalah memuliakan tamu. Nah, di antara bentuk memuliakan tamu adalah apa? Adalah menyembelih hewan, ya. Jadi ketika menyembelih tujuannya adalah untuk memuliakan tamu, tapi tetap harus dengan cara penyembelihan yang sesuai syariat, ya. Tidak boleh menyelisihi syariat, ya. Nah, ini tentang dzabah, ya, tentang penyembelihan. Baik. Lalu kemudian yang terakhir adalah nazar, ya. Nazar, ya, nazar. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan nazar ini, ya, Syekh menyebutkan wa dalilu an-nazar qauluhu ta'ala, ya. Dalilnya nazar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadari wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatirah, ya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari, ya, yang azabnya merata di mana-mana. Surat Al-Insan ayat 7, ya. Al-Insan ayat 7. Baik. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin nazar ini yang agak sedikit cukup panjang ya karena memang banyak bentuknya ya, ya. Dan di dalam ayat ini ya, Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya. Jadi ini menunjukkan Allah sebenarnya mencintai amalan nazar. Ya, dan ini termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini dikuatkan oleh Allah dengan apa? Dikaitkan dengan ya wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi kata yufuna bin nazar, mereka memenuhi nazar, kemudian diikuti dengan kata mereka takut dengan hari yang mana azabnya Allah merata, berarti takut dan memenuhi nazar ini suatu hal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nazar termasuk perbuatan ibadah yang dipuji Allah. Dan pelakunya juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini yang perlu kita pahami ya, bahwa nazar itu ya dia memiliki beberapa bentuk ya. Dia punya beberapa macam nazar ya. Jadi apa sih dimaksud dengan nazar? Nazar itu ya maknanya ya adalah ya seseorang yang dia yang mengilzamkan sesuatu ya, mengilzamkan atau mengharuskan suatu perbuatan atau amalan untuk dirinya ya ya untuk dirinya yang asalnya tidak wajib. Asalnya tidak wajib untuk dirinya. Misalnya ketika dia bernazar untuk berpuasa. Ya, jadi puasa tidak wajib kecuali puasa
Ramadan atau puasa qadha bagi wanita, termasuk nazar. Puasa nazar hukumnya jadi wajib. Jadi asalnya tidak wajib karena dinadarkan jadinya wajib. Kemudian juga orang yang bernazar untuk sedekah. Sedekah tidak wajib, tapi karena dia menadarkan dirinya untuk sedekah, ya, maka sedekah itu menjadi wajib. Ya, jadi dia mengharuskan suatu amalan yang asalnya tidak wajib. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuman yang perlu kita pahami bersama, ya, bahwa ketika kita berbicara tentang nadar, ya, bahwa nadar itu ada ada jenis-jenisnya, ada bentuknya, ya. Ada macam nadar. Yaitu yang pertama adalah nadar mutlak. Nadar mutlak. Bentar ya, kok salah terus ngetiknya. Ya, nadar mutlak, ya. Ya, ini apa? Nadar mutlak ini, ya, ini adalah nazar yang baik, nazar yang dipuji. Karena nanti ada nazar yang tidak dipuji, ya. Yaitu seseorang yang bernazar, ya, bernazar untuk melakukan sesuatu ibadah, ya, untuk melakukan ya ibadah tanpa syarat atau tanpa pengganti, ya, dari Allah. Contoh misalnya, ya, saya insya Allah bulan depan bernazar puasa 3 hari berturut-turut karena Allah. Nah, ini nazar mutlak. Yang kedua adalah nazar muqayyad. Nah, ini yang dicela oleh Nabi SAW, yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin saat ini yang seperti ini. Nazar muqayyad. Nazar muqayyad adalah seseorang bernazar melakukan ibadah. Saya copy saja, ya. Seseorang bernazar untuk melakukan ibadah dengan syarat atau adanya pengganti dari Allah. Dengan syarat atau pengganti dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contohnya, ya. Ya Allah, kalau aku lulus ujian CPNS nanti, ya, bulan depan aku akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Jadi dia berpuasa kalau syaratnya Allah memenuhi keinginan dia. Atau ya Allah, jika engkau, ya, menjadikan aku lulus menjadi supervisor, ya, aku akan bersedekah kepada 50 orang fakir miskin. Jadi ini nazar dengan mempersyaratkan sesuatu, ya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW itu mengatakan nazar yang muqayyad ini, Nabi katakan wa innama, ya, kata Nabi SAW, ya, nazar ini adalah, Nabi mengatakan innama yustakhraju, ya. Innama yustakhraju, ya, bihi minal bakhil. Minal bakhil. Nah, ini dalil yang sangat menyentil sekali, ya. Sesungguhnya, ya, nazar yang seperti ini, ya, jadi dilakukan nazar seperti ini, nazar ini, ya, ya, dari orang yang bakhil, ya, dari orang yang bakhil atau pelit, dari orang yang pelit. Jadi dia mau beramal, dia mau bersedekah, ya, asalkan keinginannya dia dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan nazar seperti ini innahu la ya'ti bi khairin. Ya, nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Maksudnya nazar yang muqayyad seperti ini, dan ini yang banyak dilakukan gitu loh. Oleh apa? Oleh kebanyakan kaum muslimin. Kemudian ada juga jenis-jenis nazar, ya. Jenis nazar. Yang pertama, ya. Jenis nazar, ya. Ini jenis nazar yang menyimpang, yang menyeleweng. Yang pertama adalah nazar kepada selain Allah. Kepada selain Allah.
Misalnya seseorang datang ya ke makam ya, lalu dia mengucapkan saya bernazar untuk ya Mbah Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan demi kuburan ini ya, ya bahwasanya aku nanti akan puasa mutih misalnya. Ini syirik ya. Ini adalah kesyirikan ya. Itu bernazar kepada selain Allah yang seperti ini tentunya adalah termasuk kesyirikan ya. Atau yang kedua ya, nazar dengan kemaksiatan ya. Nazar dengan kemaksiatan. Artinya bentuk nazarnya adalah bentuk maksiat kepada Allah. Misalnya contohnya ya, ya saya bernazar ya untuk mencuri. Atau misalnya ya yang dilakukan oleh anak-anak ABG saat ini ya. Ya, ketika dia ngomong sama sama pacarnya ya. Jadi gitu, yang kalau aku nanti ya diizinin oleh orang tua ya, kamu akan aku ajak nonton bioskop. Ya, aku bernazar kepada Allah, kamu akan aku ajak untuk ini dan itu, melakukan kemaksiatan, ya, ya, untuk melakukan kemaksiatan. Nah, bagaimana nazar seperti ini? Kata Nabi SAW, la wafa, ya, linadharin fi maksiatillah. Tidak ada nazar, dia tidak boleh menunaikan nazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Artinya nazarnya itu batal dengan sendirinya, tapi dia wajib membayar kafarah, ya. Tapi dia wajib untuk membayar kafarah sebagaimana kata Nabi SAW, man nadhara nadhran fi maksiatillah ya, fa kafaratuhu kafaratu yamin. Siapa yang bernazar dalam rangka bermaksiat, maka dia kena kafarah sumpah, ya. Jadi dia kena kafarat sumpah. Baik. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Juga kesalahan nazar yang sering kali terjadi adalah apa? Adalah nazar dengan keyakinan ya, dengan keyakinan bahwa ya yang bermanfaat itu ya adalah nazarnya ya. Jadi bukan karena keputusan Allah Subhanahu wa taala ya. Atau dengan kalimat ini, kayaknya kalimatnya kurang pas ya. Atau nazar ya dengan keyakinan ya bahwa hajat mereka tidak akan Allah penuhi kecuali dengan nazar. Kecuali dengan nazar ya. Ini kayaknya kalimatnya lebih pas ya. Jadi maksudnya begini loh. Maksudnya ya, seseorang ketika dia ingin sesuatu ya, misalnya dia ingin untuk mendapatkan sesuatu misalnya. Dia ingin lulus misalnya ya. Nah, padahal untuk lulus dia cukup belajar dan berdoa kepada Allah. Ya, ikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah ya. Nah, tapi dia merasa kalau seandainya aku tidak melakukan nazar, aku nggak akan lulus nih. Akhirnya dia nazar, ya Allah, kalau aku lulus nanti aku akan berikan makan ya 150 orang fakir miskin. Akhirnya dia melakukan nazar seperti itu. Nah, ini nazar muqayyad tadi. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Ya. Dan ini adalah melakukan ibadah dengan mengharapkan imbalan, tapi imbalan duniawi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk qalil adab kepada Allah, yaitu kurangnya adab kepada Allah, enggak beradab kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia ya tidak bernazar, seakan-akan Allah nggak akan memenuhi permohonan dia gitu. Ya. Nah, ini adalah bentuk qalil adab kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah ya. Yang berkaitan dengan nazar ini ya, nazar yang terpuji adalah nazar mutlak. Ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh ibunya Maryam alaihissalam ya. Itu Ibunda Hana ya. Ibunda Hana. Ketika beliau mengatakan ini
Itu nazartu ma fi batni muharrar. Aku ya Allah ya menazarkan anak yang ada di dalam rahimku ini sebagai muharrar, sebagai orang yang akan menjadi muharrar, yang akan berkhidmat di Baitul Maqdis ya. Ini nazarnya Ibunda Hanah ya. Karena ini nazar yang tidak bersyarat. Artinya ketika Allah karuniakan anak di dalam rahimnya ya, maka beliau pun menazarkan anak itu bisa menjadi seorang yang saleh. Nah, ini pelajaran bagi kita semua, para orang tua, hendaknya kita hadirkan niat. Kalau kita misalnya menikah, kemudian kita misalnya mohon maaf berjima dengan pasangan kita, dengan istri atau suami kita, lalu kemudian misalnya ketika istri itu hamil dan juga menyusui anaknya, hendaknya dia hadirkan niat yang baik. Hadirkan niat bahwasanya dia melakukan ini semua ya supaya kelak anak-anaknya itu bisa tumbuh menjadi ya para ulama atau para mujahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah nazar yang baik. Tapi nazar yang jelek yang dicela oleh Rasulullah ya, nazar yang berangkat dari orang-orang pelit, bakhil, nazar muqayyad. Ya, dia bernazar dengan syarat adanya badal, adanya pengganti dari Allah. Ya Allah, kalau aku misalnya begini-begini, aku akan melakukan ini. Ya Allah, kalau aku begitu-begitu, aku akan begini. Ini adalah orang-orang yang melakukan sesuatu dengan pamrih. Ya, orang yang melakukan sesuatu dengan pamrih. Ya, dan ini adalah suatu hal yang buruk ataupun jelek. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kita di siang hari ini. Ya, mungkin ada pertanyaan yang masuk ya, silakan. Yang ingin bertanya langsung atau yang ingin bertanya via chat ya. Baik. Ustadz izin bertanya, bagaimana kalau hewan ikan, apakah harus disembelih atau dialirkan darahnya juga? Tidak. Karena ikan-ikan atau hewan-hewan laut, hewan air, itu mereka tidak disifatkan sama dengan hewan-hewan melata ya. Seperti hewan-hewan yang ada di atas daratan, hewan ternak maksudnya ya. Ya, jadi ikan ya dan juga hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti contohnya seperti jangkrik ya, ataupun seperti istilahnya ini yang biasa dimakan ini ya, seperti semacam serangga gitu ya, atau misalnya bekicot atau yang seperti itu ya. Jadi itu adalah tidak perlu disembelih. Jadi yang perlu disembelih adalah hewan ternak yang dia memang memiliki dia tuh punya semacam leher ya yang memang bisa diputuskan uratnya ya, yaitu dengan cara disembelih ataupun ditusuk tombak seperti yang dilakukan pada unta ya, dengan sebutan nahar ya. Ustadz, kalau ana beli ikan lele di pasar, pedagangnya mematikan dengan cara diketok, masih goyang-goyang, bagaimana hukumnya Ustadz? Hukumnya boleh karena termasuk hewan air. Hewan air itu bangkainya halal ya. Hewan laut, hewan air itu bangkainya halal ya. Jadi kalau misalnya sekalipun ya ikan itu masih hidup itu dimakan ya, itu juga halal. Nah, cuman yang kurang baik adalah jangan sampai kita menyiksa hewan ya. Itu suatu hal yang tidak baik. Ustadz, Ana pernah membaca hadis tentang nazar, yaitu Nabi melarang untuk bernazar. Nazar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu. Ya benar, nazar hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang bakhil. Bagaimana maksudnya Ustadz? Ini sudah dijelaskan, yaitu nazar muqayyad ya. Nazar orang yang meminta pengganti, ada syaratnya ketika dia ingin melakukan perbuatan-perbuatan baik atau ingin beribadah, itu dengan syarat-syarat ya, dengan tendensi-tendensi ya, sehingga dia melakukan nazar. Makanya ini adalah perbuatan orang-orang yang bakhil ya, dan juga memang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya, nazar itu tidak ya sama sekali tidak bisa menolak sesuatu ya. Ini sebagai bantahan dari jenis nazar yang menyimpang, bahwasanya ada orang yang meyakini hajat mereka tidak akan Allah penuhi kecuali dengan nazar. Bahwasanya nazar itu kata Nabi sama sekali yaruddu syai'an ya. Jadi tidak bisa menolak ya sesuatu apapun ya. Jadi yang bisa menolak sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya.
Ustadz mohon diberikan contoh lain untuk contoh nazar mutlak. Apabila orang tua pernah bernazar muqayyad dan sudah meninggal, apakah ahli waris wajib untuk menunaikan? Ya, di antara contoh nazar mutlak, ya banyak. Misalnya Anda bernazar apapun itu, ya tidak diikat dengan syarat-syarat apa namanya tertentu. Misalnya begini, ya, ya Allah, ya, aku pekan depan akan bernazar bersedekah kepada fakir miskin. Ya, jadi dia tidak mengikatkan dengan syarat. Syaratnya misalnya kalau aku nanti begini atau kalau aku nanti mendapatkan itu, enggak. Jadi dia hanya mengatakan, ya insya Allah aku akan bersedekah kepada ini dan itu. Maka ini termasuk nazar mutlak. Apabila orang tua pernah bernazar muqayyad sudah meninggal, apakah ahli waris wajib untuk menunaikannya? Iya. Tapi apa namanya? Tergantung nazar muqayyadnya. Ya. Yang pertama, apakah nazar itu nazar yang mengandung kemaksiatan atau tidak? Kalau mengandung kemaksiatan, tidak boleh untuk dipenuhi nazarnya. Ya, tapi harus membayar ya kafaratul yamin, ya, kafaratul yamin, yaitu kafarat sumpah, ya. Nah, lalu kemudian misalnya ya, kalau orang tua itu dia pernah bernazar misalnya kalau kalau nanti kamu nanti kalau kalau apa namanya kalau misalnya bapak nanti kalau uh, apa ya dia intinya bernazar sesuatu kemudian ternyata nadarnya belum ini belum apa namanya terpenuhi ya maka ya jika tidak bisa dia penuhi itu karena apa ya karena misalnya ada hal-hal yang sifatnya misalnya ada musibah ada bencana atau misalnya dia ingin sedekah lalu kemudian tiba-tiba hartanya dicuri atau yang semisalnya ya jadi ya dalam hal ini adalah apa adalah dia uh, apa namanya cukup untuk membayar kafarat yamin ya cukup untuk membayar kafarat yamin ya. Nah, kafarat yamin itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 89 ya, yaitu kafarat yamin adalah kafarah ya, yaitu kafarat sumpah ya, yaitu dengan cara memberi makan 10 orang fakir miskin. Ya, jadi memberi makan dengan makanan yang biasa kita dan keluarga kita makan. Jadi bukan makanan lain yang biasa kita makan. Misalnya kita makan nasi, ayam goreng, ya itu yang kita berikan ya. Bukan kita makan nasi ayam goreng, kemudian kita membayar kafarat sumpah nasi sama apa kerupuk doang ya. Itu suatu hal yang tidak benar ya. Atau kalau misalnya kita nggak mampu, maka kita kasih pakaian ya. Kita pasti kasih apa namanya pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Ya, tapi pakaian yang tentunya layak pakai. Jadi nggak mesti baru. Ya, yang layak pakai itu artinya yang memang ya masih layak, tidak bolong-bolong, nggak rusak, atau memerdekakan budak kalau memang mampu atau budak. Nah, cuman kalau nggak mampu ke semua ini, maka puasa 3 hari, ya. Dia puasa 3 hari. Ya, itu diantara kafarat apa namanya kafarat yamin, ya. Lalu kemudian misalnya orang tua itu dia ingin apa ya namanya, ingin bernazar, misalnya nazarnya dengan nazar apa ya, dengan nazar berpuasa misalnya ya. Nah, jadi kalau misalnya apa ya, kalau misalnya dia dia misalnya tidak mampu dikarenakan dia sakit ya, kemudian dia tidak mampu berpuasa ya, maka yang lebih tepat adalah dilakukan kafarat yamin ya. Dan kalau dia meninggal dunia maka ya yang melanjutkan adalah siapa? Adalah ahli warisnya. Nah, ulama memang khilaf berbeda pendapat. Apakah ahli warisnya itu melanjutkan puasanya atau melanjutkan nadarnya ataukah membayar kafarat yaminnya. Ya wallah alam bisawab ya. Ustaz, bagaimana hukum anak kecil membaca surat Al-Fatihah namun bacaannya belum sempurna? Ya. Ya, bagaimana bacaannya anak kecil membaca surat Al-Fatihah bacaannya belum sempurna? Ya, dikarenakan dia masih anak-anak. Berarti memang ya bacanya masih belum sempurna, bahkan orang dewasa pun juga masih belum sempurna bacaannya. Karena itu ya harus diajari terus, harus ditelkin, ya harus 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 apa namanya harus terus
murajaah bacaannya. Jadi apa talaki ya terus ya untuk memperbaiki hak-hak hurufnya ya. Nah, jadi kalau ditanyakan cuman bagaimana hukumnya anak kecil membaca surat Al-Fatihah, bacaannya belum sempurna, yaitu bagian dari apa namanya pembelajaran. Siapa sih di antara kita yang ketika belajar uh, maksudnya tidak tidak salah, kita pasti awal-awal belajar juga pasti juga banyak kelirunya, banyak salahnya. Bahkan belajar tajwid, belajar makhraj pun juga kita banyak salahnya, ya. Nah, cuman salah itu adalah bagian dari sifat manusia yang untuk diperbaiki, bukan untuk dibiarkan. Jadi ya baik biarkan anak-anak itu ya dia membaca surat Al-Fatihah, salah kita luruskan, salah kita benarkan. Kalau yang dimaksud tentang ya anak kecil membaca surat Al-Fatihah ya ya itu memang ya mereka di maafkan gitu loh ya. Mereka diberikan udzur, diberikan dispensasi ya. Nah, tapi kalau mereka dijadikan imam ya jangan. Ya dijadikan imam karena Al-Fatihah termasuk rukun ya, termasuk rukun dari salat. Ya, yang salat bisa nggak sah ya apabila tidak dibaca surat Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah bacaannya salah dan salahnya itu adalah salah yang jelas, yang jeli. Apa yang harus dilakukan selanjutnya jika sudah terlanjur melanjurkan nazar muqayyad karena kurangnya ilmu sebelumnya? Ya jika sudah terlanjur dipenuhi apabila itu tidak maksiat kemudian tidak mengulangi lagi. Ya, baik. Ini sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab semua ya. Dan sudah tidak ada lagi ya namanya pertanyaan berikutnya ya. Ya baik, ini dikarenakan sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab ya. Coba saya cek lagi. Ya baik ya, baik. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dan sekarang juga sudah pukul 11.41 ya. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa memberikan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang keliru atau yang salah ya. Dan insya Allah taala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan agar kita diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu dan kita juga diberikan keistiqomahan agar kita bisa terus belajar, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu kita hingga kita wafat kelak ya. Dan juga insya Allah nanti dalam waktu dekat ya, kurang nggak sampai dua minggu ini kita sudah akan memasuki bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, kemampuan sehingga kita bisa beribadah dan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu dan momen-momen yang sangat berharga di bulan Ramadan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kita di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la